Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalna lihadza asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu merenungkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yakdzibun. Yang artinya, kalau seandainya penduduk negeri-negeri ini bertakwa dan beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kuturunkan berkah keberkahan dari pintu langit dan pintu bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami azab mereka lantaran perbuatan mereka sendiri. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, menyuruh kepada kita untuk bertakwa kepadanya. Karena apa? Apa nikmatnya, apa manfaatnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Kenapa? Karena di akhirat sudah jelas. Tetapi di dunia ini apa manfaatnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa manfaat tawakal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau di akhirat sudah jelas, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bertemu dengannya orang-orang yang bertakwa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah janjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa untungnya di dunia? Apa manfaatnya? Apa manfaatnya takwa kita di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan kuberikan jalan keluar baginya. Jadi barang siapa yang bertawakal, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan jalan keluar seluruh permasalahan yang dia hadapi di dunia ini. Kemudian tidak hanya itu, tidak hanya Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung firman pada surah At-Talaq ayat 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan kuberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, saudara. Itulah hikmahnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa timbul dalam pertanyaan dalam hati kita, timbul suatu unek-unek, timbul suatu pikiran, kenapa manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, tetapi manusia tidak berpikir untuk bertawakal, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia, kebanyakan dari kita terutama tidak bersyukur. Kemudian kebanyakan manusia tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk sedekah. Allah janjikan karena Allah tahu manusia itu pelit. Kalla bal tuhibbunal ajilata wa tazarunal akhirah. Sesungguhnya manusia itu cinta kepada dunia dan lalai terhadap akhirat. Allah tahu, tetapi Allah janjikan barang siapa yang bersedekah, maka Allah akan balas. 1 kali sedekah Allah balas dengan 10 kali apa yang dia sedekahkan. 1 kali manusia berbuat kebaikan, maka Allah akan balas dengan 10 kali kebaikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-An'am ayat 160 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa bil hasanati
Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Barang siapa yang berbuat 1 kali kebaikan, kata Allah, akan kubalas dengan 10 kali kebaikan. Tetapi mengapa kebanyakan manusia tidak yakin, saudara? Itulah menyebabkan manusia semakin cinta kepada dunia dan lalai kepada akhirat. Kalau seandainya manusia itu cinta kepada akhirat dan tidak terlalu mencintai dunia, maka dia akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menginfakkan hartanya tanpa ragu-ragu. Karena dia yakin Allah akan membalas 1 kali kebaikan dengan 10 kali kebaikan tadi. Tetapi tidak hanya itu, saudara. Tidak hanya itu, Allah menjanjikan lebih besar lagi. Coba kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita yang lebih besar daripada 10 tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dalam surah Al-Baqarah ayat 261, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalanku, kata Allah, ibarat seperti 1 biji yang menunjukkan 7 cabang, dan setiap 7 cabang itu terdapat 100 biji. Coba kita kalikan, saudara. Kalau ilmu kalkulatornya dunia, kalkulatornya manusia, 1 dikurang 1 hasilnya 0, saudara. 1 dikurang 1 hasilnya nihil, kosong. Tetapi kalkulatornya Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan 1 kita kasihkan kepada orang, kita infakkan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedekahkan harta kita karena Allah Subhanahu wa taala, kita infakkan harta kita kepada manusia, kita sedekahkan kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, perumpamaannya adalah 1 biji yang menunjukkan 7 cabang. Kemudian dari 7 cabang itu terdapat 100 biji. Jadi coba kita kalikan 1 kali 7, 7 kali 100, 700, 700, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dan menjadikan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari kedoifan saya pribadi dan khususnya dari syaitan. Akhir kalam, usini wa iyyakum taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.